Jadi kalau teman-teman di saat seperti ini nggak punya dana yang liquid, sayang, minimal teman-teman bisa dapat properti murah di 2023, ya. Atau kita bisa invest saham di 2023 dengan kondisi yang sangat terdiskon gitu ya. Kalau beneran crash, ya. Nah, Wim, dari tadi lu ngomongin kalau beneran crash mulu nih, tapi yang terjadi itu beneran crash apa enggak sih? Sekali lagi kita Indonesia negara resilient gitu ya, negara komoditas, negara yang diuntungkan. Resesinya panjang, yang komoditas ini sebetulnya bagus selama harga komoditasnya masih terjaga di atas gitu ya. Kayak krisis energi juga masalahnya gitu, jadinya harga batu bara masih stabil tinggi gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini yang bisa kita lakukan adalah karena kita nggak tahu, kita harus pecah dua, kita harus 50-50 gitu ya. Jangan so tahu, jangan never timing the market gitu ya. Jangan sampai kita so tahu, kita sotoy gitu ya. Kita bilang udah pasti krisis 2003 separah ini, udah pasti separah 98, udah pasti separah 2008. Dibandingkan kita sotoy seperti itu, apa nggak lebih bijak kita tetap investasi tapi mengurangi porsinya? Ya nggak, coba deh. Kalau misalnya kita biasanya investasi saham, misalnya katakanlah per bulan 10 juta gitu ya, ya kita kurangin lah jadi 3 juta atau 2 juta kalau mau lebih konservatif, atau mungkin ya mau lebih agresif lagi 5 juta gitu, jangan semuanya gitu. Tapi kita tetap invest gitu. Kenapa kita harus tetap invest? Karena kondisinya sekarang udah terdiskon. Ya, permasalahannya terdiskon sampai kapan kita nggak tahu. Permasalahannya apakah hari ini itu beneran bottom, apa mungkin besok udah naik lagi, atau mungkin besok lebih turun lagi, kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, karena kita punya banyak ketidaktahuan di sini, kita harus yang namanya diversifikasi tadi gitu. Kita pecah 20% atau 30%, sebijak-bijaknya 30% lah ya, atau 50% itu udah paling mentok. Itu kita investasikan tetap di saham segala macam ya, dari dana awal kita untuk saham. Sisanya kita jadikan instrumen pasar uang gitu ya, entah deposito boleh, entah simpan di RDPU boleh, segala macam gitu ya. Jadi kita nggak ketinggalan timing ketika crash, karena kita punya uang yang ada di RDPU tadi, dan kita tetap yang melakukan yang namanya dollar cost averaging. Kita tetap average down saham-saham kita, misalnya lagi nyangkut di atas, setiap bulan kita tetap average down gitu ya. Jadi kita dapat setiap level harga yang udah terdiskon. Itu kondisinya teman ya. Nah, terus banyak sekali ya yang mungkin yang bingung nih kira-kira, ini kok saham-saham sebetulnya masih pada mahal ya, Wim ya? Masih pada mahal tapi kok indeksnya turunnya udah lumayan nih, Wim. Kenapa? Ada apa dengan indeks kita? Ya, teman juga harus tahu ya. Indonesia itu banyak sekali ya. Sekarang itu lagi banyak-banyak yang namanya IPO gitu ya. Jadi kan kita kan weighted index ya. Jadi yang namanya weighted index itu berdasarkan bobotnya gitu ya. Nah, permasalahannya gini. Permasalahannya banyak saham yang IPO yang cap itu lumayan besar beberapa waktu terakhir ini, kayak misalnya ada Goto, ada apa segala macam gitulah ya. Jadi lumayan besar kan nilainya kan. Ada ADMR segala macam gitu. Nah, jadi kalau terjadi hal seperti ini, otomatis ya indeks kita akan ketarik naik gitu ya, ketarik naik, dan ini yang menyebabkan indeks kita tuh makin lama makin besar capnya gitu. Kenapa makin lama makin besar? Ya karena banyak yang IPO juga, dan IPO yang jumbo-jumbo juga gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kondisi yang memang menyebabkan indeks kita seperti itu gitu ya. Jadi jangan ketipu kalau kita ngeliat indeks kita udah anjlok sedalam ini, tapi ternyata big capsnya banyak yang masih stabil di atas, misalnya kayak perbankan ya, 4 besar perbankan masih stabil di atas. Ya kita masih ngeliat dari dua sisi. Ya memang indeks kita kan turun juga, anjlok juga gara-gara sama IPO yang capnya besar dan dia juga turun juga gitu ya. Jadi kita mesti tahu juga gitu kondisi-kondisi seperti ini. Contoh kayak Goto lah, Goto itu sekarang udah sekitar 200 T ya. Tadinya kan sempat 400 T, udah turun setengahnya gitu ya. Jadi ya lumayan lah, lumayan mengurangi beban, lumayan mengurangi bobot di ISG lah. Ya, oke ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menghindari instrumen yang nggak liquid. Yang kedua, kita harus menghindari atau harus prepare. Kita harus melakukan yang namanya dollar cost averaging, tapi kita tetap harus mengurangi porsinya gitu ya. Itu dua hal yang harus dilakukan. Nah, terus hal ketiga yang cukup menarik. Hal ketiga yang cukup menarik yang harus diperhatikan adalah dengan kondisi seperti ini. Lending ini jadi suatu hal yang cukup menarik ya. Terutama semua pinjaman yang sifatnya itu adalah fixed rate ya. Sekali lagi ya, pinjaman itu banyak temennya. Banyak, ada yang namanya floating rate ya, ada yang namanya fixed rate segala macam. Jadi kita harus tahu nih, kalau teman-teman punya saat ini juga teman-teman punya pinjaman yang sifatnya fixed rate dengan angka di bawah 6% atau maksimal 6%, teman-teman untung. Ya. Tapi kalau teman-teman punya pinjaman
dengan kondisi floating rate atau mungkin fixed rate tapi di atas 6%, teman-teman rugi. Simply seperti itu. Kenapa? Kenapa, Wim? Yang namanya pinjaman, yang namanya lending, kita kan pinjam uang orang nih. Nah, uang orang yang kita pinjam ini kita kan bayar jasanya, bayar jasa bunganya gitu ya. Kita bayar interestnya. Nah, permasalahannya gini, inflasi kita 6%. Nah, uang yang kita pinjam ini dari bank ya. Uang yang kita pinjam dari bank ini, nilainya, value-nya juga turun 6% karena inflasinya 6%. Tapi yang terjadi, bunga fixed rate-nya itu ada di angka 6%. Berarti kita sebenarnya win-win di situ. Secara nilai ya. Secara nilai kita win-win sebetulnya. Ya mungkin kalau misalnya kita ngomongin ya tapi kan gue tetap harus bayar interest, tetap harus bayar bunganya segala macam. Tetap beban lah, yang namanya pinjaman tetap beban. Tapi kalau pinjaman teman adalah sifatnya produktif, dan di saat yang tepat teman-teman juga usahanya lagi naik segala macam, teman-teman keuntungannya double. Pertama, usahanya naik, yang kedua keuntungan dari suku bunga. Ya, pinjaman fixed rate 6%, inflasinya 6%, ketutup. Ya, value-nya tutup. Teman-teman untung kalau punya pinjaman yang sifatnya fixed rate tadi. Atau misalnya teman punya KPR yang bunganya 5% atau 4%, atau sekitar 5, sekian persen lah, nggak nyampe 6%, fixed rate ya. Selama KPR belum floating rate, itu teman untung. Itu karena nilai properti juga lagi naik ya, secara value naik. Kalau misalnya ntar nilai properti turun segala macam, itu bukan karena nilai propertinya turun, jangan salah. Tapi karena harga jualnya turun. Kenapa harga jualnya turun? Supply-nya banyak, demand-nya dikit ya. Hukum permintaan penawaran, wajar. Orang-orang BU jual properti, harganya anjlok karena banyak yang jual tapi orang-orang gak ada yang mau beli gitu. Makin lama turun harga terus gitu ya. Nah, ini kondisinya. Jadi kalau teman punya pinjaman, sekali lagi ya, harus diperhatikan suku bunganya gitu. Nah, dan suku bunga ini teman-teman harus punya strategi juga gitu. Harus lakukan yang namanya refinance juga. Kalau misalnya teman-teman punya suku bunga yang tinggi saat ini, carilah pinjaman yang sifatnya itu fixed rate dan dia lebih kecil bunganya dibandingkan dengan bunga pinjaman sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya teman punya bunga pinjaman itu 11%, 12%, teman-teman harus segera switch ke pinjaman yang kira-kira bunganya 6%-an atau di bawah itu gitu ya. Ada apa enggak sih, Wim? Ada sebetulnya. Kalau teman mau cari itu rate segitu itu ada sebetulnya. Cuman mungkin nggak banyak yang tahu aja gitu ya. Nah, contohnya ya, kalau misalnya teman usaha yang sifatnya masih skala kecil menengah gitu ya, pemerintah itu punya program subsidi yang namanya KUR gitu ya. KUR itu bunganya 6%. Nah, itu sebenarnya teman-teman untung di situ kalau misalnya bisa manfaatkan uang itu ya, setidaknya ada kenaikan 5% segala macam. Karena value-nya itu ketahan sama inflasi, sedangkan bunganya itu 6% doang gitu, mentok fix selama 4 tahun atau 5 tahun gitu. Ya, ini sharing sedikit tentang lending ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di kondisi seperti ini, teman-teman jadi tahu nih, oh ternyata poin 1 saya nggak boleh punya, bukan saya nggak boleh punya ya, saya disarankan tidak memiliki atau tidak melakukan investasi pada instrumen yang tidak liquid. Satu, yang kedua saya disarankan untuk melakukan fresh down atau mungkin bisa dibilang dengan dollar cost averaging, beli saham secara berkala tapi dikurangi porsinya. Dan yang ketiga, saya harus memperhatikan lending saya nih ya. Saya harus punya lending saya. Jika bank nawarin pinjaman dengan rate 2% per annum dan dana mau dipakai standby untuk beli blue chip saat crash kira-kira. Bukan teman. Sorry, saya harus menekankan satu hal ya. Pinjaman itu tidak disarankan untuk melakukan transaksi yang spekulatif ya. Jadi kalau teman punya pinjaman ya, bukan untuk beli saham, bukan untuk beli yang lain-lain segala macam, nggak disarankan. Pinjaman itu sebetulnya bagusnya untuk produktif atau membeli aset yang kira-kira kenaikan itu tetap naik gitu. Jadi bukan minjem terus buat di saham, bukan. Kalau sahamnya naik bagus, kalau sahamnya turun udah bayar bunga iya, value-nya turun segala macam, makin boncos gitu. Jadi beda ya teman, tolong dibedakan nih. Jadi kalau teman banyak yang lagi usaha segala macam, punya kesempatan untuk melakukan pinjaman, lakukanlah pinjaman yang sifatnya produktif tapi rate-nya seperti itu gitu ya, rate-nya turun di bawah 6% itu akan menguntungkan banget gitu ya. Bukan untuk spekulatif ya, sekali lagi ya, beli saham itu spekulatif gitu ya. Walaupun kita ngomong ada analisa segala macam, tapi kita nggak tahu timingnya kapan ya. Ketika kita beradu dengan waktu, yang namanya bunga pinjaman itu beradu dengan waktu. Bunga pinjaman itu pasti nilainya. Sedangkan kita kita
beli saham, kita nggak ada yang tahu naiknya kapan, 2 hari lagi, 3 hari lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Lah kalau nggak naik-naik gimana? Udah bayar bunga terus segala macam, nggak naik-naik kan bahaya juga gitu ya. Jadi kita harus pilah-pilah ya teman-teman ya terkait hal ini. Oke, itu udah 3 poin penting ya. Apalagi ya poin pentingnya lah ya. Poin pentingnya mungkin ini ya, dari sisi income kali ya. Nah, atau mungkin dari sisi ini, dari sisi persiapan ya. Nah, dengan kondisi resesi seperti ini kabarnya ya temen ya, dan banyak berita PHK di mana-mana segala macam. Hati-hati ya, hati-hati karena jujur aja kemarin itu badai PHK itu banyak di e-commerce atau tech company gitu, segala macam. Jadi banyak sekali badai PHK di tempat-tempat seperti itu gitu ya. Yang awalnya rekrutmennya tinggi segala macam, yang bakar duitnya kencang, tapi sekarang itu udah gak ada duit lagi yang bisa dibakar. Kenapa? Karena investornya juga banyak yang rugi dengan kondisi seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti sebentar ya, bank apa yang sekarang bunganya under 8% untuk karyawan, bukan untuk usahawan ya, tapi karyawan. Bank apa? Saya nggak mau sebut merek sih bang. Teman-teman jangan carinya yang justru bunga usaha itu bisa lebih tinggi malahan. Jangan, bunga koperasi malahan paling tinggi. Bunga koperasi itu tinggi banget. Kalau teman mau ya bunga pinjaman kira-kira yang murah itu apa ya, teman bisa melakukan refinancing rumah gitu misalnya. Tapi ya syaratnya harus punya rumah dulu. Kalau punya rumah ya bisa refinancing rumah gitu. Tapi harus perhatikan strateginya, karena banyak orang yang juga yang salah menghitung tentang refinancing itu ya. Jadi banyak orang berpikir kayak, ini suku bunganya kecil, gua ambil aja. Nggak taunya ntar dia mentok yang namanya floatingnya belasan persen. Mateng dah, kemakan floating belasan persen itu. Jadi nggak bisa ya, gitu ya teman. Jadi harus penuh dengan strategi ya, karena jujur aja jangan semata-mata ada jangan pancing dong, jangan pancing sebut banknya apa dong, tapi ya ada bank yang kira-kira menguntungkan kalau misalnya kita tahu strategi seperti apa gitu ya. Oke ya, tadi saya sampai mana lagi ngomongnya sebelumnya ya. Oh, siapkan dana darurat ya teman-teman. Jadi siapin dana darurat kalau misalnya karena ada yang namanya badai PHK tadi ya, karena nggak ada uang yang bisa dibakar lagi, banyak PHK di mana-mana ya, kita harus siapkan dana darurat. Kecuali teman-teman itu kerja di perusahaan yang kira-kira udah terbukti melewati berbagai krisis segala macam, dan saat ini kondisi keuangan itu sehat segala macam. Karena jujur ya, ada loh orang yang kerja di suatu perusahaan dan dia ya namanya kerja di perusahaan itu, dia itu harus tahu sebetulnya perusahaan tempat dia kerja itu kira-kira kondisi seperti apa, dia harus tahu keuangannya gitu. Ya kalau enggak tiba-tiba di PHK kan nggak lucu juga gitu. Masa kerja udah lama di situ, tahu tentang apa namanya seluk-beluknya, pemasarannya atau apanya ya, minimal kita tahu keuangannya seperti apalah. Nah kalau kita nggak tahu keuangannya ya lucu aja gitu, kita bisa tiba-tiba kena PHK. Ya jadi kita harus tahu benar-benar tentang perusahaan tempat kita kerja juga kalau kita karyawan, dan ya kita harus lihat ya kira-kira ini perusahaan resilient apa enggak sih, udah terbukti melewati berbagai krisis segala macam. Nah kalau di situ teman-teman akan aman. Nah kalau teman ada di kondisi seperti itu, PR teman-teman cuma ada 2, cari yang namanya passive income, yang kedua cari lagi kurangnya yang namanya spending gitu ya. Kurangin spendingnya bukan yang berlebihan ya. Kalau saya sama seperti influencer lain yang bilang kurangin spending, semua orang kurangin spending, yang ada beneran terjadi resesi lebih cepat gitu. Karena nggak ada uang yang muter gitu temen, nggak ada uang yang muter, jadinya spendingnya ya kayak nggak ada arus kas segala macam. Ya gimana gitu, kalau nggak ada arus kas ya udah beneran terjadi resesi gitu ya. Jadi kita mesti perhatikan benar-benar ya, mana spending yang harus kita tahan, mana spending yang harus kita masih keluarkan gitu ya. Kalau dari sisi mikro sih menurut saya tetap harus keluarkan. Tapi kalau spendingnya sifatnya udah tersier banget ya, teman-teman harus hati-hati gitu ya. Ayam-ayaman gimana ya Kak Wimbi? Sekarang setauku juga lagi ada program cooling dari pemerintah ya. Ayam-ayaman masih oke banget, tapi enggak sekarang ya. Jadi kita ngikutin indeksnya juga ya temen ya. Jujur saya suka dengan sama ayam-ayaman, tapi kita lihat indeksnya ya. Kalau indeksnya nggak kuat ya, dengan kondisi indeks seperti ini ya, kita mendingan jangan beli saham dulu ya. Kita tunggu dulu nih. Tadi kan ada 4 titik ya. Nanti teman-teman lanjut di YouTube aja dulu ya nontonnya, biar detail gitu ya. Nah, jadi sama ayam-ayaman itu sama seperti saham properti, sama seperti saham banking, semua saham yang sama lah intinya lah ya. Kita tunggu timing indeksnya dulu, baru bentar-bentar baru kita bisa beli sahamnya gitu ya. Jujur saya pengen banget beli saham properti, jujur. Tapi ya ngelihat proyeksi seperti itu, kita pelan-pelan aja gitu ya, pelan-pelan aja. Dan beberapa properti itu sebenarnya masih akan oke banget. Cuman ya kita lihat ntar lah ya.
mungkin pertengahan 2023 atau quarter 2 awal ya, jadi sekitar bulan April atau bulan Mei di 2023 kita mungkin bisa lirik-lirik saham properti gitu, atau mungkin lebih awal lagi ya, Q1 juga kita mungkin udah bisa lirik. Tapi kalau untuk tahun ini kayaknya tunggu dulu deh ya, agak-agak tunggu dulu gitu. Jadi jangan berpikir juga terkait tentang window dressing nih, akhir tahun bisa window dressing segala macam ya, jangan berpikir seperti itu juga gitu ya, jangan nyuruh gitu juga. Bisa jadi window dressingnya malahan batal atau gagal gitu ya, karena kondisinya resesi, orang-orang banyak cash out segala macam, reksadana malahan kekurangan uangnya gitu ya. Untuk DCA bagusnya tiap minggu atau tiap bulan? Ya paling bagus sebenarnya tiap minggu ya, karena lebih terpantau harga sahamnya, pergerakannya terpantau. Jadi kalau misalnya teman ada budget, misalnya 1 bulan budgetnya 1 juta, atau misalnya 1 bulan budgetnya 5 juta, bagi aja 4 minggu gitu ya, 4 minggu kan berarti 1.250.000 gitu ya. Minggu 1 1.250.000, minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu nilainya sama kurang lebih. Jadi makin kecil time frame-nya makin aman, karena average-nya makin terjaga.